Penyuluhan keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Yang pertama, keluarga berencana. Apakah kalian tahu apa itu keluarga berencana atau KB? Keluarga berencana itu adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak interval kehamilan, merencanakan waktu kelahiran yang tepat dalam kaitannya umur istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Lalu, apakah kalian tahu tujuan keluarga berencana itu? Tujuan dari keluarga berencana itu adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Lalu manfaat keluarga berencana itu apa? Manfaat keluarga berencana itu ada dua, manfaat untuk pasangan suami istri dan manfaat untuk anak. Yang pertama, manfaat KB bagi pasangan suami istri adalah menurunkan resiko kehamilan, menurunkan resiko kanker pada wanita. Yang ketiga, tidak mengganggu tumbuh kembang anak, resiko radang panggul menurun, menjaga kesehatan mental, dan manfaat KB bagi anak itu adalah yang pertama ada dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya, memperoleh perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup, dan perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kontrasepsi? Kontrasepsi adalah mencegah pembuahan sel telur oleh spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi pil KB. Pil KB merupakan kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah terjadinya ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan sel telur selama siklus bulanan. Seorang wanita tidak dapat hamil jika tidak berovulasi, dikarenakan tidak adanya sel telur yang dapat dibuahi. Lalu manfaat dari pil KB itu apa? Manfaat yang pertama, memiliki efektivitas yang tinggi bila digunakan tiap hari, resiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan seksual, siklus haid menjadi teratur, banyak darah haid berkurang, tidak terjadi nyeri haid. Dapat digunakan jangka panjang selama masih ingin menggunakannya untuk mencegah kehamilan. Mudah dihentikan setiap saat, dan kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan, serta membantu mencegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, dan endometrium, kista ovarium, penyakit radang panggul. Lalu bagaimana cara mengkonsumsi pil KB? Pil KB di sini ada dua jenis. Yang sering digunakan yaitu pakai 21 hari dan 28 hari. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yang berbeda hanya pada dosisnya. Pada pil KB 28 hari terdapat 21 pil dengan hormon dan 7 pil tambahan yang berisi pil kosong. Pil KB 28 hari lebih populer dibandingkan dengan pil KB 21 hari. Karena pil KB 28 hari lebih memudahkan wanita dalam mengkonsumsinya setiap hari sesuai jadwal tanpa jeda atau hari kosong. Sedangkan untuk pil KB 21 hari, semua pil mengandung hormon sehingga setelah 21 pil habis diminum, terdapat 7 hari kosong sebelum kembali mengkonsumsi pil KB. Cara minum pil KB ini tidak boleh asal minum. Ada aturan pakai pil yang wajib diikuti, sehingga efektivitas kontrasepsi tersebut tetap tinggi. Yang pertama, pil KB bisa dimulai diminum kapan saja, tapi harus dipastikan bahwa Anda tidak sedang hamil. Anda bisa melakukan uji kehamilan melalui tes pack terlebih dahulu. Yang kedua, pil KB mulai diminum pada hari pertama haid dan seterusnya sesuai dengan paket pil KB yang mana dipilih. Yang tiga, selain itu cara minum pil KB yang benar harus pada jam yang sama setiap harinya dan mengikuti arah tanda panah yang tertera di bungkus pil. Dan Anda juga bisa mulai mengkonsumsinya saat hari ke-8 haid, tapi dengan tambahan penggunaan kondom jika ingin berhubungan intim dengan pasangan. Lalu, apa yang harus diperhatikan saat pertama kali mengkonsumsi pil KB? Karena perlu penyesuaian kerja hormon dalam tubuh, maka dalam
beberapa hari atau 7-10 hari pertama disarankan tidak melakukan hubungan suami istri. Maka dari itu, apabila Anda ingin berhubungan intim, sebaiknya gunakan selalu kontrasepsi cadangan seperti kondom. Bagi ibu menyusui yang ingin menggunakan kontrasepsi, bisa mempertimbangkan penggunaan pil KB, progestin, atau yang disebut mini pil. Tidak adanya kandungan estrogen dalam pil ini dipercaya tidak akan mempengaruhi produksi ASI dan justru melancarkan produksi ASI. Minum pil KB progestin ini bisa dimulai 6-8 minggu usai melahirkan atau selesai masa nifas. Sama dengan kontrasepsi lainnya, pil KB juga menimbulkan efek samping. Beberapa efek samping yang perlu diketahui saat minum pil KB adalah perubahan-perubahan siklus haid, flek-flek, sakit kepala, peningkatan berat badan, perubahan cairan vagina, penurunan gairah seksual, perubahan suasana hati atau mood swing. Lalu, apa yang terjadi jika pil KB lupa diminum? Jika pil KB lupa minum 1 dosis atau terlambat sehari, masih terlindungi dari risiko kehamilan. Jika ini terjadi, dianjurkan untuk segera meminum dosis yang ketinggalan saat Anda ingat atau minum sekaligus 2 dosis atau 2 butir keesokan harinya sesuai jadwal, asal tidak lebih dari 12 jam di hari yang sama. Lalu, jika Anda lupa mengkonsumsinya sebanyak 2 dosis atau 2 butir, tentu efektivitas pil KB sudah berkurang sehingga kemungkinan hamil lebih besar. Segera minum dosis yang tertinggal begitu ingat. Kemudian, pil KB juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pil KB. Yang pertama adalah kelebihan pada saat mengkonsumsi pil KB. Yang pertama, dapat melindungi 24 jam sehingga tidak perlu khawatir lagi akan kehamilan selama berhubungan intim. Yang kedua, pil KB cukup efektif. Tingkat keberhasilan pil KB dalam mencegah kehamilan dapat mencapai 99% bila rutin mengkonsumsinya sesuai petunjuk. Yang ketiga, pil KB mudah dihentikan. Bila ingin hamil, berhentilah minum pil KB. Maka siklus akan kembali normal sehingga bisa hamil kembali. Selanjutnya, kekurangan mengkonsumsi pil KB. Yang pertama, keputihan. Sebagian wanita yang mengkonsumsi pil KB akan mengalami keputihan. Hal ini dapat meningkatkan atau menurunkan lubrikasi pada misve dan mempengaruhi gairah berhubungan intim. Gejala keputihan biasanya tidak berbahaya dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Yang kedua, ada meningkatkan atau menurunkan gairah berhubungan intim. Pil KB mengandung estrogen dan progesteron, sehingga mengkonsumsinya dapat mempengaruhi gairah berhubungan intim. Untuk sebagian orang, pil KB dapat menurunkan gairah, sedangkan untuk sebagian orang lainnya bisa meningkatkan gairah berhubungan intim. Yang terakhir, berat badan naik. Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan konsumsi pil KB dapat membuat berat badan menjadi naik. Walaupun begitu, sebagian wanita yang mengkonsumsi pil KB menyatakan bahwa mereka mengalami edema atau pembengkakan akibat tak tahannya cairan dalam tubuh pada bagian payudara dan pinggul. Estrogen yang terkandung pada pil juga dapat mempengaruhi sel lemak. Pengaruh yang terjadi membuat sel lemak menjadi besar dari ukuran sebelumnya, tetapi tidak membuat sel bertambah banyak. Baik, sekian dari pemaparan materi, penyuluhan program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi para pendengar. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.